Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Alhamdulillah. Kita dikumpulkan lagi insyaallah dalam keadaan sehat afiah, dalam keadaan untuk talabul ilm. Ya, insyaallah. Sedikit aja tentang keutamaan mencari ilmu luar biasa. Dikatakan salaka tariqan yaltamas fi ilman, yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya dia masuk kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal orang yang semangat mencari ilmu. Nabi mengatakan, man aradallahu bi khair faqihu fiddin. Siapa orangnya yang Allah menghendaki kepadanya baik, maka orang itu akan dibuat semangat untuk mengkaji atau pandai dalam urusan agama. Ya. Jadi termasuk kita semangat belajar itu semoga termasuk adalah alamat tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi ya motivasi-motivasi melalui ayat atau hadis. Yang jelas Nabi diajar Allah berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah senantiasa tambahkan kepadaku ilmu. Makanya ilmu ini luar biasa sekali. Ketika Allah kepingin menampakkan Nabi Adam yang baru lahir, yang dahulu yang sebelumnya ada iblis yang lebih ahli ibadah dan seterusnya, maka Allah tidak menampakkan Adam kecuali dengan ilmu. Wa 'allamal Adam al-asma' kullaha. Jadi ilmulah yang cepat untuk mengangkat orang kepada maqam yang tinggi. Seperti yang Allah katakan dalam satu ayat yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ilmulah yang bisa mengangkat. Baik ya, semoga kita tidak duduk ini kecuali memang benar-benar untuk mendapatkan ilmu yang bisa mengantar kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan masih mukadimah dari kitab Arba'in Nawawi. Kemarin dikatakan nadarallah wa qalu sallallahu alaihi wasallam nadarallah imra'an sami'a magalati fawa'aha fa'ada kama sami'aha. Nadarallah, semoga senantiasa Allah memancarkan imra' kepada seseorang sami'a magalati, yang dia mendengarkan ucapanku, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawa'aha, kemudian dia hafal, fa'adaha kama sami'aha, setelah dia hafal kemudian disampaikan seperti persis dia dengar daripada aku Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang menghafalkan hadis Nabi maka langsung dapat doa daripada Nabi Muhammad SAW, semoga wajahnya dipancarkan sama Allah, wajahnya dibuat cemerlang gitu ya, dibuat ganteng, dibuat luar biasa. Nah, dihiasi sama Allah. Kenapa? Penuh dengan surur. Ini yang menghafal daripada hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian dia sampaikan seperti dia telah mendapatkan atau menghafalkannya. Nah, dari sini apa makna daripada hadis tadi? Tadi dikatakan nadarallah imra'an, semoga Allah senantiasa memancarkan. Apa yang dimaksud daripada nadarah tadi? Hai husnul wajhi wa bariqih. Allah akan menjadikan wajahnya menjadi tampan dan berkilau. Kenapa? Al-makna al-basahu an-nadrah wa il husn wal idha'ah. Karena Allah akan memakaikan kepadanya perkilauan dan ketampanan. Ini maksudnya apa? Jamalallah wa zainah wa khasahu bil bahjah wa surur. Allah Subhanahu wa taala menghiasinya
mengagungkannya, mengkhususkannya orang-orang yang menghafal hadis Nabi apa? Bil bahjah wa surur. Orang yang menghafal hadis Nabi punya bahjah wa surur, punya kebahagiaan yang luar biasa. Ada lagi makna daripada hadis tadi, apa maksudnya? Ausallallahu ila nadratil jannah. Jadi orang-orang yang menghafal hadis Nabi, Allah akan sampaikan kepadanya bisa memandang daripada surga. Kenapa demikian? Bagaimana enggak? Nabi mengatakan dalam satu hadis, man adda ila ummati hadisan wahidah. Man, siapa orangnya? Ada, dia menyampaikan ila ummati, kepada umatku, hadisan wahidah, satu hadis saja. Yuqimu bihi sunnah, dengan satu hadis itu bisa tertegakkan sunnah. Au yaruddu bihi bid'ah, atau bisa menolak daripada bid'ah. Falahul jannah, walau satu hadis yang bisa menegakkan sunnah atau menghilangkan bid'ah yang dia sampaikan daripada hadis Nabi, maka falahul jannah, dia wajib masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini satu hadis. Makanya kalau bisa kita ini jangan duduk dalam satu majelis ya, kecuali apa? Harus ada terlontar walau cuma satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ya kan jauh lebih berkah. Satu hadis saja, lihat. Satu hadis saja sudah mengantar kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi dikatakan apa? Nabi mendoakan secara khusus kepada orang yang sami'a magalati, mendengar ucapan Nabi. Ya, yang dimaksud ucapan Nabi itu banyak. Ai kalami, ucapannya Nabi. Minni, apakah ucapan Nabi itu dari aku? Satu. Au min ashabi, atau dari sahabatku. Jadi kan yang didoakan sama Nabi siapa? Semoga Allah memancarkan cahaya wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku. Apakah ucapanku itu muncul langsung daripada aku Nabi? Ini tentunya para sahabat ya. Kita nggak masuk di sini. Au min ashabi, atau daripada sahabat-sahabatku. Berarti para tabi'in. Kita juga nggak masuk. Au min atba'i, atau dari para pengikutku. Jadi kita nggak mendengarkan Nabi, tapi kita mendengar kepada orang yang orang itu mendengar daripada gurunya, hingga Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Seperti ada seorang ulama besar termasuk cucu Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Ali, ya, Ibn Musa Al-Kadhim, Ibn Ja'far Shadiq, Ibn Muhammad Bagir. Waktu datang di satu daerah, langsung dikumpuli sama 70.000 ya, kalau nggak salah 70.000 manusia. Semuanya mengatakan, coba sampaikan satu hadis yang kau dengar dari ayahmu sampai Nabi Muhammad SAW. Maka diriwayatkan, saya dengar daripada ayahku Musa Al-Kadhim, ayahku daripada ayahnya Ja'far Shadiq, dari ayahnya Muhammad Bagir, dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Al-Husain, dari ayahnya Ali bin Abi Thalib daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad daripada Jibril daripada Mikail, Israfil, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adzabi. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhala hisni, siapa orangnya masuk kepada bentengku, maka amina min adzabi, dia akan aman daripada azabku. Kata mereka. Jadi memang kita nggak dengar langsung daripada Nabi, tapi dari orang yang orang itu mendengar ke gurunya ayahnya sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun dari sini kita tidak langsung mendengar daripada Nabi, tapi kalau kita sering mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita masuk pada doa tadi. Nabi mendoakan, nadarallahu imra'an. Semoga senantiasa Allah memancarkan wajahnya orang sami'a magalati, yang suka mendengarkan ucapanku. Apakah dia dengar langsung daripada aku, atau lesan sahabatku, lesan pengikut daripada sahabatku, atau pengikut daripada orang yang ikut sama aku. Ya, kemudian fawa'aha. Cuman bedanya kita cuma dengar saja, cuman menghafalkannya kurang ini ya. Harusnya apa? Fawa'aha, kemudian dihafalkan. Fa'addaha kama sami'aha. Setelah dihafalkan baru disampaikan sesuai yang telah
dia terima, tidak menambah, tidak dikurangi. Baik. Ada satu faedah. Ada seorang ulama melihat mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Sering kami sampaikan, man ra'ani fil manam man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Orang itu kalau bisa mimpi ketemu aku Nabi Muhammad dalam tidurnya, maka akan nyambung bisa bertemu sama aku Nabi Muhammad dalam kondisi terjaga. Ya, man ra'ani fil manam, siapa orangnya melihat kepada aku dalam tidur, maka sesungguhnya itu adalah aku. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamasal bi. Setan nggak bisa menyerupai kepada aku. Cuman kalau kita bicara mimpi, tidak ada kaitannya dengan hukum. Ya, dan kemudian ada orang datang ke rumah kita. Ada apa, Pak? Saya tadi malam mimpi ketemu Nabi. Katanya Nabi, saya suruh minta rumahnya kamu, misalkan ya. Ini repot ya. Nggak ada kaitannya dengan hukum. Tapi biasanya kaitannya dengan apa? Bisyarah, kabar gembira. Seperti yang dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau kirim pasukan berperang, di mana pasukannya menghadapi musuh yang begitu banyak, kuat dan sebagainya, Sayyidina Umar ya malamnya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya mengatakan, absyir ya Umar, absyir, kabar gembira, pasukan kamu menang. Maka ternyata malam itu mimpi, siangnya diceritakan sama sahabat. Ketika cerita sama sahabat, masih belum ada kabar. Tapi ternyata di jam yang sama, dari tempat kemenangan para sahabat Sayyidina Umar dengan orang kafir sudah ngirim orang untuk menghabari kepada Sayyidina Umar. Tapi 1 minggu baru datang. Cuman Sayyidina Umar sebelum dia datang sudah tahu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin Nabi itu kalau pemimpi ini bisyarah, sebuah kabar gembira, gitu ya. Baik. Ini ada seorang ulama mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Faqal berkata ulama lahu kepada Nabi, anta qulta nadarallah imra ila akhir. Ya Rasulullah, apakah engkau memang yang mengatakan nadarallah imra'an, semoga senantiasa Allah memancarkan cahaya seseorang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dihafal dan disampaikan seperti yang telah didengarkannya? Apakah benar itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Naam, ya. Saya mengucapkannya. Wa wajhu yatahalal bisurur. Maka Nabi berkata, iya, wajahnya itu seperti memancarkan bahagia. Ana qultuhu. Iya, aku yang mengucapkannya. Iya, aku yang mengucapkannya. Nah, jelas di sini. Jadi dari sini kita masih bisa untuk mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW supaya wajah kita senantiasa dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Seringlah mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kesahihannya bagaimana sebagainya kan kita bisa. Kita pakai Bukhari, kita pakai Asal Kutub dan sebagainya. Ada lagi seorang ulama mengatakan, Sayyidina Muhammad Syekh Asyadili, an ahli hadis ikhtassu min duni sarul ulama. Ahli hadis itu memang ahli hadis ya, yang banyak menghafal hadis. Mereka memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beda dengan ulama yang lain. Kenapa? La tazal wujuhum nadhirah. Wajahnya ahli hadis itu selalu berseri-seri. Kenapa? Lidakwatin Nabi, karena kena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kaget kalau ahli hadis itu biasanya mereka wajahnya lebih berseri-seri. Makanya kami pernah dengar daripada ustaz kami yang mengatakan biasanya ahlul hadis itu suka rapi semuanya, pakainya rapi, ini rapi dan sebagainya. Ini ahli hadis. Sayyidina Imam Malik demikian. Imam Malik itu kalau baca hadis menghadap kiblat, kemudian pakai baju yang paling bagus, kemudian pakai bakar gaharu itu bau minyak wangi itu, kemudian dengan adab, kemudian sampai Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang alim Khurasan yang waktu itu hadir di majelisnya Imam Malik, saat baca hadis ada kala juga menyengat 1, 2 sampai 16 kali sengatan tidak dihiraukan, sampai wajahnya itu
pucet gemeter karena disunat kala jengking. Kemudian tanya, kok bisa Anda sabar? Bukan sabar, tapi karena mengagungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena nikmat lesan ini mengucapkan hadis Nabi, enggan rasanya untuk memutus walaupun kami sedang disengat kala jengking. Insyaallah, kata Imam. Jadi kalau udah baca hadis pasti paling sempurna. Kenapa? Ta'zim, mengagungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah mereka para sahabat di saat ngaji sama Nabi, di kepala mereka seperti di atasnya ada seekor burung? Ya, ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah para sahabat pernah langsung dididik sama Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi au kama qala. Kamu nggak boleh ngomong suara kamu di atas suaranya Nabi dan seterusnya. Kan supaya suara Nabi yang paling keras untuk didengarkan dan dihafal. Karena suara Nabi adalah suara yang dilan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau udah ngomong bukan dari nafsunya, tapi langsung disetting daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, ya banyak sekali kita akan temukan keistimewaan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, yang jelas, walaupun kita nggak ketemu langsung, minimal kita sering mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian dalam hadis ini dikatakan summa minal ulama man jamla arba'ina fi usuluddin. Kemudian banyak daripada ulama yang mengumpulkan kitab arba'in fil usuli fiddin. Kemarin kita bahas ya tentang menghafalkan 40 hadis. Ada mereka mengumpulkan 40 hadis tentang usuluddin, urusan-urusan agama. Ya, yang berkaitan dengan Allah, Nabi, hari kiamat dan seterusnya. Ada di antara mereka yang mengumpulkan tentang al-furu, masalah far'iyah, seperti mungkin masalah fikih, ya, dan lain sebagainya. Ada mereka tentang masalah jihad, ada mereka menyusun 40 hadis masalah adab, ada masalah khutbah, dan semuanya punya tujuan yang baik, ya, sesuai yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qad ra'aitu jam'a arba'in aham min hadza kullih. Dan aku telah berpikir mengumpulkan 40 hadis yang mungkin lebih penting daripada semua tadi, yakni arba'una hadisan mustamilah ala jami dzalik, bukan sekedar masalah usuluddin, furu'uddin, atau masalah perang, adab sebagainya, tapi saya kepingin mengumpulkan 40 hadis yang mencakup semuanya tadi. Wa kullu hadis minha qaidatun 'azimah min qawaididdin. Jadi nanti hadis dalam kitab Arba'in Nawawi tadi, nanti per hadis akan masuk menjadi kaidah-kaidah penting di dalam masalah agama. Ya, nanti masuk di beberapa. Jadi kan gini, hadis itu kadang-kadang satu hadis bisa masuk di beberapa macam ibadah. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala misalkan perintahkan kepada kita sholat. Allah bahasanya cuma simple, aqimu sholat. Tunaikan sholat. Ya, aqimi sholata lidzikri. Tunaikan sholat sebagai saran untuk ingat aku sama Allah. Adapun caranya diawali dengan takbir, baca ini nggak ada. Yang jelaskan itu bagian siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak ada cerita hadis bertentangan dengan Quran. Nggak ada, bodohnya kalau hadis bertentangan dengan Quran. Hadis itu menjelaskan Al-Quran. Karena banyak daripada perintah Allah itu di Quran sangat simpel. Bagian menjelaskan pemaparan, pempraktekan, pemeragaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kamu pengen sholat, nyontoh aku bagaimana saya sholat. Yang diawali dengan takbir dan seterusnya. Kemudian bicara masalah puasa, zakat dan sebagainya demikian. Terus kemudian bicara masalah wudhu. Ya, taruh kita masalah wudhu. Kalau wudhu, subhanallah, Allah perintahkan kepada kita wudhu didetailkan. Tapi kalau perintah sholat, kenapa nggak detail? Karena gini, kalau sholat itu sering dikerjakan dengan jamaah. Walaupun nggak detail, walaupun nggak hafal, tapi karena jamaah nanti bisa bareng-bareng. Tapi kalau wudhu, nggak ada wudhu jamaah.
Ya, individu. Sehingga didetailkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, idza kuntum ila sholati, kalau kamu berdiri salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan aidi, tangan kamu sampai marafiq, siku. Wamsahu biru'usikum, wamsah, diusap. Kalau faghsilu itu dibasuh. Basuh itu apa? Ngambil air, kemudian diginikan, diratakan, basuh. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku-siku. Wamsahu, usah itu gimana? Bukan ngambil air, tapi tangan masuk ke air, diangkat tanpa membawa air, cuman ada bekasnya. Namanya wamsahu biru'usikum. Warjulakum lal ka'ben, dan kedua kaki kamu sampai mata kaki. Tapi di sini nggak ada niat, nggak ada perintahnya nih niat. Tapi kenapa ulama kita kalau sholat rukun pertama apa itu niat, atau niat takbiratul ihram bersama nih niat. Kenapa? Nanti akan ada satu hadis, innamal a'malu binniyat. Innamal amal itu kalau pendapat Syafi'i, innamal amalu sah dan tidaknya amal tergantung nih niat. Berarti niat itu masuk di berbagai macam ibadah. Ada wudhu harus ada niat. Waktu basuh wajah apa? Nama itu wudhu lirafil hadasi, harus ada niat. Ada sholat, Allah, waktu takbiratul ihram juga harus ada niat. Usolli fardal isya'i ila akhir. Kemudian Anda wudhu, Anda yang sebagainya, ada niat. Kenapa? Karena kaidah nanti. Alhasil kitab Arba'in Nawawi ini ya, nanti ada 40 hadis lebih, intinya 40, itu per hadis bisa masuk di berbagai macam ibadah. Makanya ini adalah hadis yang luar biasa. Gitu ya. Baik. Kemudian waqad wasafahu al-ulama bi anna madal Islam alaih au huwa nisful Islam au sulusu anhu dzalik. Sumal tazim hadil arba'in arba'in an takuna sahihah. Kemudian aku berusaha untuk mencari 4 hadis yang sahih. Dan yang aku ambil daripada hadis tadi yang paling banyak daripada 2 sahihnya Imam Bukhari dan Muslim. Di sini aku sebutkan dengan membuang beberapa sanad. Kenapa? Bukan karena apa? Supaya untuk mudah dihafal, untuk bisa lebih banyak manfaat insyaallah. Kemudian aku ikutkan dengan bab-bab di dalam mendefinisikannya dengan lafaz-lafaz yang kecil. Maka daripada itu, alangkah bagusnya setiap orang yang merasa pengen dapatkan ridha Allah di akhirat untuk memahami, menghafal hadis-hadis tersebut. Karena hadis-hadis dalam Arba'in Nawawi ini memuat kepada muhimmat, perkara yang penting, perkara-perkara yang sangat dibutuhkan dalam agama, peringatan-peringatan untuk semua macam daripada taat secara zahir, wa dzaka zahir liman tadabbarah, dan itu akan nampak bagi orang yang mau mengangan-angannya. Allah i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepada Allah lah aku bersandar, kepada Allah aku kembalikan semua urusanku dan aku kepada masalahku. Walhamdu wa ni'mah, hanya Allah lah yang memberikan untuk hanya Allah lah pujianku dan nikmat dari juga Allah. Wa bitaufiq wal ismah wallahu alam. Jadi yang jelas Arba'in Nawawi ini kitab yang luar biasa yang memuat beberapa hadis-hadis penting yang ada di berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita bisa hafal, ini adalah hadis-hadis yang sangat penting sekali. Kita kasih satu contoh aja. Anak kita suruh hafalkan satu hadis daripada Arba'in Nawawi. Apa? Disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam hadis ini disebutkan min husni islamil mar'i, dari tanda baik Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, di saat dia meninggalkan perkara yang enggak ada manfaat. Coba kalau hal itu dihafal sama anak kita, dimengerti maknanya sama anak kita, kemudian dipraktekkan sama anak kita, halas. Anak kita pasti akan berbuat sesuatu yang manfaat. Karena dia akan dituntut dengan, kalau kamu ingin jadi Islam yang baik, tinggalkan yang gak ada manfaat. Padahal kita tahu ya, pemuda itu paling suka main-main, ya Pak? Suka nih motor, sadel api diseset. Bani pas ganti ban beca, ya Pak?
Ini memang pemuda. Makanya Allah katakan ajiba rabbuka min syabin la sabwatalah. Nabi mengatakan takjub Tuhan kamu kalau ada pemuda yang serius. Kenapa? Secara umum pemuda itu apa? Main-main, gak ada yang mau serius. Ya, ayyuhasyab kata Nabi. Allah mengatakan dalam satu Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, ayyuhasyab, wahai para pemuda, at-tarik syahwatahu min ajli, yang meninggalkan syahwatnya karena aku Allah, anta indika ba'di malaikati, sesungguhnya kamu di sisi aku Allah seperti malaikatku. Jadi alhasil hadis itu kalau seandainya dihafal sama anak kita, minimal akan jadi satu prinsip. Ini lihat Nabi. Makanya sebelum yang lain kita masukkan di anak kita. Kita kalau bicara di pendidikan anak, jangan cuma sekedar dikasih belajar baca Quran saja. Kasih kisah-kisah, kasih akhbar-akhbar, kasih tentang bagaimana para sahabat, para ini dan sebagainya. Suruh hafal hadis-hadis, bahas maknanya. Ya, jangan cuma makharijul huruf saja, bahas maknanya. Karena nggak sedikit zaman dahulu ada orang ya mendapatkan hidayah karena anaknya. Anaknya diperintahkan belajar sama guru. Kemudian dia ngaji. Ya, dalam kajiannya membahas masalah salat satu malam itu ya. Apa itu? Pokoknya disuruh untuk salat di malam hari. Kemudian pulang tanya kepada gurunya, kan marahi Quran, sak tafsir dan penjelasannya. Ya Abah, ini siapa yang dimaksud kok disuruh kumilal, ya kumilal illa ghalila, untuk berdiri malam hari. Kata ayahnya itu orang-orang kuat seperti Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kalau kita enggak mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian ya udah berangkat lagi ngaji. Wa ta'ifatun alladziina ma'ak, dan yang diperintahkan untuk salat di malam hari adalah wa ta'ifatun alladziina ma'ak, satu gerombolan yang bersama kepada engkau ya Muhammad. Ya, pulang nyampe rumah. Abah, ini siapa yang dimaksud wa ta'ifah? Segerombolan yang bersama engkau wahai Nabi Muhammad. Kata abahnya, oh itu ya jelas, kalau pertama tadi Nabi, kalau itu para sahabat Nabi, itu juga sama orang-orang kuat itu. Itu orang-orang kuat itu. Masya Allah. Kemudian akhirnya ternyata anaknya menyimpulkan, Abah, kalau kita nggak ikut Nabi Muhammad dan tidak ikut orang yang ikut kepada Nabi Muhammad, mau ikut jalannya siapa? Berarti kesimpulannya nggak ada nilai baik orang yang nggak ikut tarekoh atau jalannya Nabi Muhammad atau jalannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Baru sadar setelah itu ayahnya sholat malam karena dapat teguran dari anaknya. Jadi kalau kita bicara didikan anak seperti itu, ya, dimasukkan kepadanya hadis-hadis. Hadisnya adalah kalamnya Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mungkin bagus Arba'in Nawawi sebagai dasar yang akan dihafal sama anak kita. Jangan sekedar hafal toh, harusnya apa? Hafal sekaligus makna. Karena alhamdulillah kami di madrasah kita di rumah kita metode Arba'in harus dihafal sekaligus makna. Jadi biar ngena. Baik begitu ya. Nah, berarti dari sini Masya Allah, ini Arba'in Nawawi ini walaupun simple sedikit tapi luar biasa. Makanya nanti kita kajiannya lebih ke santai aja. Kita mungkin per bab itu kita akan bahas rawinya siapa, fadilah apa, kautumanya, kemudian hukum-hukumnya yang keluar dari itu apa, mungkin ada fikihnya dan sebagainya, gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin ada yang perlu dibahas, monggo. Alhamdulillah. Sudah wis tiga cepet tuh. Sudah berapa bulan pembukaan? Kajian itu ada memang disetting inti langsung set, ada memang disetting memang buat santai, diluaskan ada. Cuman kadang-kadang kalau terlalu luas kepada poin intinya juga nggak kena, nggak dapat. Jadi ya harus tengah-tengah. Iya pelan-pelan aja ya. Jadi pelan, santai gitu. Ayo ada apa? Diskusi apa?
Kalau nggak ditanya kan, dia tak tanya. Ustaz, monggo Ustaz. Iya, iya. Ini kali ini menunya Alhamdulillah. tisunya, pakai tisunya. Luar biasa, luar biasa.